Oke, sekarang gue coba jelasin tentang IP address untuk cyber security. Di sini saya udah punya beberapa contoh bagaimana kita menangkap IP address user, oke, dan kita coba menyelidiki melalui log pada server atau juga pada program yang sudah kita kasih di website agar IP dari user yang browsing ke sistem bisa diketahui gitu ya. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah contoh simple ya. Di sini biasanya kan kalau kita ya mengupload web atau sistem web ke server, berarti kan kita mempunyai sistem operasi ya. Sistem operasinya bisa berbeda-beda ya, tergantung yang digunakan oleh pihak pemilik web tersebut. Bisa menggunakan Linux atau juga bisa menggunakan sistem operasi Windows dan lain-lain. Oke. Dan di sini saya akan coba contoh ya yang umum digunakan oleh user itu dengan menggunakan bantuan dari software cPanel biasanya ya. Biasanya ini cPanel sudah umum ya untuk yang biasa mengonlinekan web menggunakan cPanel. Anggap saja kita sudah mempunyai web dan mempunyai sistem dari cPanel yang disiapkan oleh server tersebut. Oke, kita lihat ya. Ini sini saya akan coba buka. Nah, di sini saya sudah login dari cPanel ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba mentrace web yang di sini. Tentunya ini adalah contoh dari webnya ya. Ini adalah contoh webnya dan saya akan coba mentrace siapa yang telah mengunjungi website ini ya. Oke, ini saya coba refresh dulu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, baiklah saya akan coba melalui cPanel terlebih dahulu. Ini. Pertama, kita bisa lihat pada bagian, biasanya nih ya, kita bisa lihat pada bagian file manager, lalu di sini ada log ya, log. Nah, di sini kita lihat, bisa kita lihat berdasarkan last modified-nya nih, ya, oke. Today, ya kan, berarti kan hari ini ya. Oke, hari ini masih di zip ya, masih di zip. Ya, bisa kita download misalnya ya. Kita coba download terlebih dahulu ini. Oke, kita ambil jadi untuk hari ini ya. Oke, bisa kita download. Nah, kalau di download boleh kita coba ekstrak terlebih dahulu gitu ya. Misalnya contoh gini. Nah, kalau sudah diekstrak ya bisa kita buka menggunakan Notepad ini ya. Oke, seperti itu. Ini contoh menggunakan cPanel nih ya. Kita coba bisa lihat. Nah, oke, di sini kan kelihatan ya. Oke, kelihatan nih IP-IP mana aja yang masuk di server kita. Oke, ini kalau kita menggunakan cPanel ya. Kalau kita menggunakan cPanel di sini bisa kelihatan. Oke, nah oke, next selanjutnya kita juga bisa menyisipkan coding untuk merekam jejak browsing dari user pada website yang kita punya ya. Oke, pada website yang kita punya. Umumnya website framework baik dia Laravel ataupun kode Igniter, dia sudah punya sistem keamanan session sendiri yang mana dia akan merekam seluruh IP address yang masuk atau yang browsing pada website tersebut. Ini saya akan coba kasih contoh yang mana saya sudah sisipkan coding pada web ini dan saya akan coba melihat lognya ya, akan melihat coba lognya. Oke, baiklah kita coba nih ya. Di sini cara yang kedua ya, cara yang kedua. Oke, kita lihat aja gini. Saya sudah lakukan penyisipan coding ya, seperti itu. Setelah itu kita bisa lihat di bagian database-nya ya, di bagian database-nya. Di sini ada di bagian database. Oke. Nah, di database-nya kita lihat di sini, saya udah coba kasih contoh. Nah, ini dia. Nah, ya bisa dilihat di sini. Oke. IP address yang mengaksesnya adalah ini. Oke, IP address yang masih ini pada jamnya juga visit time-nya juga kelihatan ya. Jadi ketika orang browsing, oke, jejak IP address-nya akan tertangkap di bagian log IP-nya. Ini bisa didapat
bisa kita terapkan di semua sistem web, ya, baik dia menggunakan framework Laravel ataupun CodeIgniter ataupun yang lain-lain ya. Jadi bisa. Oke, kita lihat apakah benar ini adalah IP saya. Ini adalah IP saya. Oke, mungkin bisa kita cocokkan ya. 180 belakangnya adalah 134 ya. Oke, kita coba lihat IP public saya ya. My IP address. Tuh. Nah, oke. Nah, kita lihat contoh ya. Benar kan ya, cocok ya. IP public saya 180 244 oke, 41 134. Nah, di sini bisa dilihat 134. Jadi jejak digital saya, jejak IP saya ya, yang mengunjungi website ini jadi terekam. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita merekam IP tersebut, next bagaimana lagi langkah kita menelusuri jejak dari IP ini? Dari sini kan bisa kelihatan kalau kayak kita lihat what's my IP address. Di sini kan kita bisa mengetahui ya IP ini ya menggunakan PT Telkom Indonesia, seperti itu. Kelihatan juga wilayahnya adalah Banten, negaranya adalah Indonesia. Ya, jadi untuk lebih spesifiknya, jika kita ingin mengetahui user tersebut, berarti secara detailnya kita bisa meminta ya pihak ISP untuk memberitahukan IP public tersebut diberikan oleh user siapa. Ya, biasanya seperti itu dengan menggunakan jalur tertulis ya, yang bisanya di sini biasanya adalah aparat-aparat yang mempunyai eh, hak untuk membuka data. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Oke, nah kita lihat lagi. Saya sudah dapat ya di sini contohnya nih. Ini adalah IP address-nya. Oke, saya sudah dapat seperti itu. Next, apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Oke, tuh kita bisa lihat ya, bisa telusuri. Nah, ini juga nih sampai ada di titiknya, ada latitude-nya, ada longitude-nya di sini. Jadi bisa lebih detail ya, bisa lebih detail. Nah, IP ini menyangkutnya di bagian ini. Jadi seperti itu ya. Oke, next apa lagi nih? Misalnya kita sudah menelusuri IP yang masuk ya. Oke, nah disinilah jejak dari IP itu bisa diketahui. Ingat ya, biasanya nih IP yang keluar dan yang masuk jika misalnya si user tersebut ya menggunakan IP samaran ya, ini akan lebih sulit kita mendeteksi user tersebut karena user tersebut menggunakan VPN. Apa itu VPN? Contoh VPN ini seperti ini, misal contoh gini. Nah, kita bisa lihat nih. Tuh, ya. Contoh dari VPN. Jadi misalnya contoh kita menggunakan VPN. Seperti ini, anggaplah seperti ini. Saya akan coba connect VPN. Yes. Oke, kita lihat. Jadi di sini adalah dia akan menggunakan IP samaran, jadi ya IP samaran, yang mana sebenarnya user tersebut di sini disamarkan atau ditutupi oleh VPN seperti itu. Nah, kalau andai kata saya coba browsing lagi ya, browsing lagi website ini, saya lihat gini, reload saja ya, seperti itu. Ya, nanti saya akan lanjutkan membuat video lagi tentang bagaimana cara melakukan tracing IP address yang lebih detail dan bagaimana kalau user tersebut ternyata menggunakan VPN. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Oke, demikian ya. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih.